Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak serentak, Bu. Ya, semangat dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru mantap. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan beserta sejajarnya dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita telah dapat hadir bersama-sama di masjid kita yang sangat kita cintai ini. Walaupun masih dalam keadaan darurat ya Bu. Yang penting hatinya tidak darurat. Semakin darurat semakin tinggi kemauan kita untuk mendatangi masjid kita ini. Semakin kita ramaikan masjid kita, Bu, semakin jauh kita daripada musibah yang aturan Allah timpakan ke negeri kita ini. Tetapi Allah lihat masih banyak yang meramaikan masjid kita ini, apalagi belajar ilmu, ya Bu ya. Jadi yang saya ajarkan sekarang ini ilmu, Bu. Bukan wirid biasa, ilmu. Menambah ilmu kita di dalam ibadah sesuai dengan kitab fikih. Nah, jadi kalau ibadah ini Bu harus pakai kitab. Ya, enggak bisa reka-reka. Enggak bisa menurut tradisi-tradisi. Harus ada ya dalilnya atau referensinya di dalam kitab yang kita bahas. Nah, baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kalau ibu-ibu ini kayaknya suka dilagukan ya Bu. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa manfaatnya bagi kita Bu selawat ini? Dua ya Bu. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah, maka dijawab oleh Allah selawat kita. Nah, dan juga malaikat menjawab dan mendoakan kita, ya Bu, agar kita bersih daripada segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Di samping Allah juga berselawat kepada kita dan akan memberikan pertolongan kepada kita ya selagi kita hidup di dunia, nanti di akhirat. Nah, siapa lagi yang akan menolong kita Bu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Kepada orang yang suka berselawat kepadanya. Jadi kita jangan berhenti berselawat ya Bu. Jangan di waktu salat saja selawat ini. Kalau di waktu salat tidak perlu pakai Sayyidina ya Bu. Nah itu yang harus Ibu ingat. Kalau di luar salat, nah, boleh kita baca malah lebih bagus. Karena arti Sayyidina itu adalah penghulu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di dalam bacaan salat kita baca Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Nah, itu sepakat para ulama ya Bu. Baiklah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas nih Bu tentang masalah ya, apa saja yang sunat di dalam salat. Nah, apa saja yang sunat kita kerjakan di dalam salat. Nah, ini kadang-kadang kita tercampur baur saja Bu, bercampur aja di awak. Yang sunat dikatakan wajib. Nampak kawan tak tahu memperbuat seperti yang kita kerjakan, padahal itu sunat. Dah, gunjing belak yang datang. Siapa tu tak ada diangkatnya tangannya waktu mau sujud. Kan gitu. Tak ada diangkatnya tangannya waktu kembali dari ruku. Itu dah digunjing kawan. Jadi karena kita tidak ada ilmu, semua bisa serba salah saja Bu. Jadi kalau kita dalam salat ini, kalau kita kerjakan cara salat ini sesuai dengan anjuran Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi bagaimana Rasul salat itu? Rasul tidak pernah meninggalkan ya segala rukun-rukun yang wajib dalam salat, apalagi yang sunat-sunat dalam salat. Tidak pernah Rasul meninggalkan. Jadi itulah yang kita contoh. Kalau tinggal yang sunat, ya Bu, kita tidak berdosa dan tidak pula menyebabkan batal salat. Tuh, tapi tidak diberi pahala kita. Ya, kurang pahala kita Bu. Jadi kita sudah rugi. Ya Bu. Jadi makanya jangan sampai kita tinggalkan masalah sunat ini. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, Bu. Jadi saya bacakan apa saja yang sunat di dalam salat dan langsung saya peragakan bagaimana cara salat. Ya Bu. Ini gerak-gerak ini ada yang sunat. Makanya harus kita coba. Ya, nanti akan saya suruh salah seorang ibu ya berdiri di depan bagaimana cara fi'li rukun fi'li dalam salat ini. Ya, karena salat itu ada rukun fi'li, bagaimana gerak-gerik kita dalam salat. Nah, itu harus kita contoh bagaimana cara gerak-gerik Rasulullah dalam salat. Nah, jangan menyalahi. Kalau menyalahi daripada perbuatan Rasulullah, itu ditolak. Ya Bu. Tapi kalau yang sunat, ya tidak membatalkan salat. Tapi kalau yang wajib tinggal, itu batal salat Bu. Apa yang banyak membatalkan salat ini Bu? Rukun qauli. Ingat itu Bu. Kita kadang-kadang dianggap sepele saja bacaan Al-Fatihah. Nah, ya belajar tidak mau, ya bacaannya masih salah. Nah, itu berabe namanya Bu. Lalu digadang awak. Kecuali Ibu belajar bacaan salat. Ya, bacaan salat yang wajib kita laksanakan, wajib termasuk rukun salat adalah Al-Fatihah. Nah, bacaan bahasa Arab ini banyak yang hampir sama. Kan dah saya bilang Bu, ya. Alhamdu saja Bu baca alhamdu. Ya, terbaca ha. Seharusnya ha. Nah, sudah merubah kepada artinya Bu. Ya, sering saya ulang-ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi kalau Ibu baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, apa artinya alhamdulillah? Mati bagi Allah. Jadi Allah kita bilang mati. Ya, Allah mati. Tuhan sekalian alam. Jadi dah langsung kita ya syirik. Ya. Oh, apa jawaban kita? Oh, waktu ditanya oleh malaikat di akhirat nanti, ya, kenapa kamu katakan Allah mati? Tak ada jawaban Bu, saya tak tahu. Ya, saya tak tahu bahwa itu salah saya baca. Kenapa kamu tidak belajar, kata malaikat, ya? Kan banyak guru yang menawarkan, kamu tolak katanya. Tak mau belajar.
Karena kamu malu didengar kawan salah, ya kamu tidak mau datang. Bahaya, Bu. Hilang segala amal ibadah kita. Dah berpuluh tahun kita salat tak diterima, Bu. Sama kita dengan orang kafir. Tak salat. Bayangkan itu, Bu, ya. Barang siapa yang tidak salat, fahuwa kafirun, kata Allah. Kata Rasulullah, kata Allah. Itu Rasul yang menyampaikan. Barang siapa yang tidak salat, ya, apalagi betul-betul tidak salat. Tapi salat tidak diterima sama juga tidak mengerjakan salat. Gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Bu. Mari kita belajar. Belajar terus. Jangan kita tergiur dengan ya tausiah-tausiah yang selalu mengundang ketawa saja. Dah terbahak-bahak kita ya. Itu ya merugi kepada kita. Yang wajib kita pelajari adalah makhraj tajwid ya, Al-Quran. Di situ termasuk bacaan salat yang kita baca. Kemudian bagaimana cara-cara amal-amal yang lain, seperti rukun Islam yang 5 ada puasa. Bagaimana puasa yang sah itu akan diterima oleh Allah, karena Allah juga berkata, Rasul menyampaikan ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan betapa banyak tetapi tidak diterima puasanya, hanya capek menahan lapar dan haus saja, itu puasa. Begitu juga dengan salat ya. Barang siapa yang salat tetapi sebenarnya tidak salat, hanya capek mengerjakan salat saja, lebih baik tak salat lagi ya, Bu. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan ya hingga ini ke atas, Bu, mari kita banyak ya mengadakan majlis ilmu ini ya, Bu. Mudah-mudahan di dalam masa kita belajar ini, walaupun salah, Allah tetap beri kita nilai. Salah pun nilai Allah tetap diterima salat kita, karena kita dalam rangka belajar. Begitu juga dengan Al-Quran. Baca di rumah Al-Quran 10 kali pun ibu menamakan Yasin di rumah. Kalau seandainya ibu tidak mau belajar membetulkan bacaan, itu dosa yang akan dapat. Na'udzubillah min dzalik. Saya hanya menyampaikan saja, Ibu. Ya, saya menyampaikan saja. Ya, tergantung Ibu lah menanggapi lagi. Baik Ibu yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan kepada Ibu apa yang sunat-sunat saja di dalam salat, sambil memperagakan bagaimana cara gerak-gerik dalam salat. Ya, Bu. Kalau berwudu Ibu dah paham kan, Bu? Ya, berwudu dah paham Ibu. Nanti kita ulang-ulangi juga ya, Bu, bagaimana cara menyempurnakan wudu itu. Kadang-kadang namanya kita ibu-ibu ini kan suka berdandan ya, Bu ya. Ya, lupa membersihkan muka ini. Kadang ini supaya muka kita glowing, Bu, ada zat-zat perekat itu lekat. Ya. Itu menutup pori-pori kulit kita, Bu. Ya, kalau di sabun pun ada yang tak bisa hilang. Itulah bagusnya bedak itu, Bu. Tapi akibatnya salat kita tidak terima. Akibat dari wudu kita tidak sempurna itu tadi. Ya, Bu. Jadi orang produk itu tidak mikir ibadah kita yang tidak sah, Bu. Yang penting produknya laku. Kalau kita terpaut hati kita nak belanja supaya kita cantik dipandang suami ya, Bu ya. Nah, ya, Bu ya. Sunat di dalam salat. Coba perhatikan baik-baik. Berdiri betul. Itu tak sunat, Bu. Wajib ya, Bu ya. Berdiri betul, tegak lurus ya di dalam salat itu wajib, termasuk rukun salat. Ya. Kalau Ibu tidak kuasa, ini saya bahas dengan mendetail Ibu. Biarlah ini saja kaji kita. Kalau Ibu tidak kuasa, berdiri betul, gini Ibu yang bisa. Kakinya. Kena sakit yang sebelah kiri, biasa gini Ibu. Sah salat, Bu, kena ada dalam keadaan darurat. Tak bisa pula berdiri seperti Ibu aja kita itu ya. Duduk. Ya, tapi harus tahu cara-cara bagaimana cara duduknya ya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana dengan i'tidalnya, sujud segala macam. Itu harus belajar juga ya, Bu ya. Jadi semuanya harus dipelajari. Namun keringanan itu tetap Allah berikan kepada kita. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau salat. Ya, Bu. Kadang-kadang di atas mobil, Bu ya.
membawa budak, anak kecil, ya bayi, lalu kencing dia di baju kita. Kemana mau ditukar? Baju udah jelas najis. Kita mau salat nih di atas mobil, atau turun, bawa aja salat bu. Jangan ibu sampai tak salat. Yang membisik-bisikkan ke dalam hati ibu itu adalah itu setan atau nafsu yang tidak ada punya ilmu. Tak usah salat lagi, itu najis. Di rumah aja, kan begitu ya bu. Jadi itu gunanya kita belajar. Dah berdiri betul, ya. Kemudian sudah berdiri, ada pendapat mengatakan renggang kaki setapak. Kalau laki-laki 2 tapak, kalau perempuan 1 tapak. Kaki itu bu dihadapkan ke kiblat. Awak kadang-kadang biasa gini ya bu, kemana perginya tuh? Ya, kalau kiblat ke sini ya bu ya. Jangan gini ya, ke sana perginya kaki itu. Jadi semua kita hadapkan ke kiblat kaki kita ya bu. Nah itu yang wajibnya bu, sunat belum. Kemudian yang pertama sekali niat itu wajib ya bu. Ada yang mengatakan niat dulu, niat baru takbiratul ihram. Itu pendapat itu berbeda bu ya. Ada mengatakan tuh banyak jumhur ulama dalam kitab kita baca ya, apalagi pendapat Imam Syafi'i. Niat yang pertama serta takbir. Karena niat tidak dibaca dalam hati, jadi mulut ini membaca Allahu Akbar. Dalam hati ini sengaja aku salat subuh 2 rakaat karena Allah, dalam hati kan cepatnya tuh bu. Ya, kita niat dalam hati, tiba di atas tangan kita baru ada Allahu Akbar kita baca. Gini ya bu. Niat tuh Allahu Akbar. Ini bersedekap namanya bu, bersedekap. Ya, hukumnya sunnah. Itu yang pertama sunnah. Bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, Kenapa ada orang yang seperti ini di atas dada? Kenapa ada yang meletakkan di bawah pusat? Ya, mana yang benar nih? Itu tanya awak. Bu ya dalam hati anak mana batu awak. Aku lebih beda-beda pendapat. Bagaimana Rasul mengatakannya? Jadi pendapat-pendapat yang kita benarkan itu adalah ya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ya bu, kita tengok Aisyah. Itu Imam Bukhari, Muslim. Itu Tirmizi kan ada tuh bu. Ya, perawi-perawi. Ya. Jadi kadang-kadang dikala sahabat itu berdiri di belakang Rasulullah itu bermacam-macam cara. Cara berbuat salat dan perbuat salat. Jadi ada yang mengatakan di bawah dada, di atas pusat. Kebiasaan kita seperti ini ya bu. Kalau saya seperti ini bu, di atas pusat, di bawah dada. Nggak ada dilari-larikan lagi bu, tengah. Ya, karena itu pendapat jumhur ulama. Ya, jadi jumhur ulama itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi lebih baik kita ambil pendapat itu. Kemudian yang kedua di bawah pusat, ada juga pendapat masih diterima oleh kalangan berapa ulama ya bu. Saya baca nih, ini kitab saya bu. Ini di sini ada semua bu. Kalau saya baca kapan ya bu? Panjang bacanya. Ini dalilnya banyak. Ini namanya kitab fikih Said Sabit, kitab sunnah ya bu. 14 jilid. Jadi mendetil sekali ini kitab bu. Salat aja dibahas. Jadi kita puas. Ya. Masalah khilafiah, mana yang benar, mana yang lemah hadisnya ada di dalam. Jadi inilah kitab saya bu. Ya, ada juga kitab 4 mazhab. Itu banyak campuran di dalam. Ada fikih Islam serba sedikit, salat sedikit, yang penting-penting aja bu ya. Tapi tidak mendetil. Jadi inilah yang bagus kita punya ibu. Kalau ada ibu ini mau membeli, ini sangat bagus sekali ibu baca. Bisa ibu baca dalil-dalil di dalam.
Tapi kalau saya bacakan dalil habis waktu ya Bu. Nah, karena kitab ini sudah saya baca semua ya Bu. Nah, jadi pendapat yang mengatakan di bawah pusat, nah, sahih juga hadisnya Bu. Tapi agak susah kita begini ya Bu. Nggak enak, kita sudah biasa begini. Nah, itu aja Bu, boleh begini. Tapi seperti ini saya baca ada riwayat ya tapi lemah hadisnya, lemah. Nah, ini pun sesak dada kita Bu. Nah, ada mudaratnya, kan ditekan dada nih. Sesak dada kita. Makanya yang paling terbaik adalah di bawah dada, di atas pusat. Nah, sesudah kita bersedekap, lalu kita baca apa Bu? Nah, ada yang membaca kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu dibaca Bu ya. Sunnah hukumnya ya Bu. Sunnah hukumnya tidak dibaca ada apa-apa. Ada membaca Allahumma ba'id baini. Ya. Karena kita tidak biasa membaca itu Bu. Kadang-kadang ya lupa saja kita. Ya. Ada yang membaca, ini Rasulullah membaca itu. Ya, semuanya dibaca ketika yang di belakang sahabat ini yang dibaca Rasulullah. Sahabat ini yang dibaca Rasulullah. Jadi pendapat itu makanya berbeda-beda Bu ya. Jadi kita membaca, sering kita baca wajah tuwajhiya lillazi faqaras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Jangan sampai salah makhrajnya Bu. Ya Bu, kalau daripada salah makhraj tak usah Ibu baca lagi. Ya. Kecuali Ibu dalam belajar, makanya saya anjurkan di jamaah kita ini belajarlah makhraj dan tajwid. Diganti-gantikan belajar mengaji, ya bulan ini bulan belajar fikih seperti ini. Saya siap Bu, tapi kemarin pas saya mulai macam mana anak belajar dari bawah. Ya, enggak usah seperti anak-anak lah, langsung Al-Quran. Seperti di Mutakin. Saya bacakan Al-Quran itu, mana yang pandai irama, saya iramakan. Terus saya bahas satu ayat itu ya, satu kata. Ada tajwidnya apa, apa hukumnya, apalah atau apa saya bahas itu Bu, lebih bagus juga. Jadi kalau Ibu mau, ya minta sama saya, Bu kita belajarlah. Kalau tidak diminta saya tidak bisa. Sebab kemarin ada yang jawab, macam anak-anak tidak usah lagi Bu. Jadi saya malas. Karena keuntungan bukan untuk saya Bu. Saya sudah menganjurkan, tapi tidak diterima. Itu aja. Kalau mau Ibu menerima, saya akan gantikan antara fikih tentang ibadah dan membaca Al-Quran secara bersama. Sekali sebulan gantian. Setuju Bu? Mau Ibu? Bagaimana Ibu? Jawab Bu. Tapi syaratnya jangan malu. Ya, saya salut dengan jamaah saya di Taqwa dengan Mutakin yang sudah saya ajar sekarang. Bata-bata betul dia baca Bu, macam anak betul baru pandai belajar, tak malu Bu. Ya, itulah yang paling disayang oleh Allah. Orang mengakui kekurangannya itu paling disayang oleh Allah. Walaupun tak tahu membaca salat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masih mau belajar ya Bu ya. Terus ya apa tadi? Sesudah kita takbir tadi meletakkan ini sunat ya Bu. Sunat begini pun sah. Begini pun sah ya Bu. Tidak menyebabkan salat kita batal. Allahu Akbar ini wajib ya. Takbir yang pertama ini wajib. Jangan tinggal. Ini sunat boleh begini. Tapi hilang pula pahala kita ya Bu. Ini yang bersedekap ini dapat pahala kita. Kemudian membaca doa iftitah tadi. Yang kedua, sunat hukumnya. Kemudian sebelum Al-Fatihah kita baca. Kalau Al-Fatihah wajib Bu, baca ta'ud. Apa itu ta'ud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ditinggal itu Bu, pahala lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Ini yang harus hati-hati. Maliki, maliki terbaca. Salah. Maliki yaumiddin. Iya. Ini lagi. Iya dibaca salah. Matahari artinya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ih. Salah. Ada juga yang baca dinas. Maaf ya Bu, ada di suatu masjid nih ya, saya kan berkeliling di bulan puasa ceramah Bu di seluruh Dumai. Imamnya baca ihdinas siratal mustaqim. Imam coba bayangkan Bu. Apa nak menyesatkan? Apakah sah Fatihah kita? Padahal bacaan imam itu adalah bacaan kita Bu. Kalau kita berimam, bacaan imam bacaan kita, tidak perlu kita baca Fatihah lagi. Itu satu pendapat. Ya. Kalau satu pendapat lain, namun Fatihah wajib kita baca. Dua pendapat. Kalau bacaan Fatihahnya waktu salat maghrib yang zahar, yang dijelaskan. Salat subuh, maghrib isya, kan Fatihahnya 2 rakaat itu dijelaskan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim, kata imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diam. Karena bacaan imam itu sama dengan bacaan kita. As-sami' kal qari. Jadi itu pendapat satu ulama. Bacaan imam adalah bacaan kita. Kapan kita membaca lagi? Kan itu pula Bu. Ya kalau imam membaca ayat sudah itu. Kalau tidak langsung dia tuku, kapan kita baca? Makanya bacaan imam adalah bacaan kita. Tidak perlu kita baca Fatihah. Kata suatu ulama. Kata ulama lain, waktu imam tertenang sebentar. Nah, tidak terkejar kita baca Fatihah. Tenangnya hanya sebentar Bu. Ya Bu. Jadi kita ambil pendapat salah satu kita baca juga. Atau kita iringi boleh juga Bu. Kan imam membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu kan diam sedikit ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pula Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cepat aja. Kita iringi sesudah satu-satu ayat itu. Supaya kita jangan kena ya Bu ya. Mana tahu wajib membaca Al-Fatihah itu ya yang sebenarnya. Ya, karena pendapat ulama ini hanya satu yang diterima di akhirat. Tapi kalau kita mengambil pendapat ulama yang termasyhur, bukan pendapat kita, kita tetap lepas, diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahalanya kurang. Itu aja Bu ya. Mudah-mudahan pendapat yang kita ambil itu pendapat yang benar. Jadi kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rahim jangan rahim, itu sering juga kena. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, itu sering juga tuh terbaca. Sayang mic-nya enggak ada ya Bu ya, enggak bisa panjang. Enggak sampai. Kau selayang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bukan du ya Bu ya. Maghdubi. Kalau maghdu dal Ibu baca tuh, bukan bab. Salah juga. Maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bukan waladdal. Waladdallin. Ada tasdidnya juga. Sudah itu, sesudah baca Al-Fatihah tadi, kita baca ayat pendek. Itu sunat hukumnya Bu. Apa maunya Ibu baca? Carilah yang paling pendek aja Bu. Qul huwallahu ahad. Ini ada pula yang mengatakan Allah qul huwallahu ahad tabasi. Jangan sampai berkata begitu Bu. Itu adalah ya ayat Allah tentang tauhid, mengesahkan Allah. Itu ayat Allah paling bagus. Ya. Membaca qul huwallahu ahad ya Bu 3 kali. Ya, membaca apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Membaca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Mau tidur sama Ibu dengan khatam. Begitulah besar pahalanya Bu.
Kadang kita tidak tahu ya Bu ya. Nah, membaca ayat pendek sesudah itu sunat. Nah, kemudian apa lagi? Yang sunat mengangkat tangan waktu mau ruku. Nah, ya sunat ini meluruskan ini Bu. Nah, sunatnya lagi. Kalau begini Ibu, ya bukan tak terima salat ya, salat tetap sah, pahala tidak ada. Jadi Ibu, berkacalah Ibu di rumah, jangan begini ya. Nah, ya bagaimana nampaknya Bu? Datar Bu? Belum, ke bawah lagi. Nah, jadi Ibu berkaca di rumah, ya. Cobakan bagaimana supaya lurus, begitulah supaya tidak hilang pahala kita. Kemudian waktu ruku apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunat hukumnya. Yang wajib adalah tumak ninah dengan ruku tadi. Ruku beserta tumak ninah. Mentang-mentang dah Ibu baca gini aja ya Bu. Tuh tidak ada tumak ninahnya ya. Boleh tidak Ibu baca tapi tenangkan. Ya. Mana tahu mulut Ibu ini sakit kalau bergerak, baca sakit, tak ada sakit geraham kan, manalah tahu ya. Tidak bisa baca. Tapi yang penting ya, luruskan punggung ini, datar dengan kepala ya. Dah bisa menyimur padi di atas ini. Tuh. Baru betul dapat pahala besar Ibu. Ya. Kalau mau baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Ada juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, boleh Bu ya? Mana Ibu yang suka? Jadi Rasulullah itu banyak ya cara membaca waktu sujud itu dibacanya. Jadi setiap Rasulullah membaca, itulah yang dirawikan oleh para sahabat. Dah, sesudah itu apa lagi? Mengangkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi mengangkat tangan itu Bu, saya lupa tadi Bu ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya tangan ini tidak boleh mencong. Nah, datar menghadap kiblat, kira-kira di atas bahu telapak tangan. Ujungnya dekat telinga. Itu yang benarnya sesuai dengan kitab. Jadi begini Bu, ada makruh hukumnya Bu. Makruh ya begini. Ada yang begini. Ada yang begini aja. Jadi begini Bu. Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Lepas tangan ya Bu. Rabbana walakal hamd. Sunat kita baca Bu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dah, kemudian ya Bu, Allah sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, naik lagi tangan, sunat. Kan jarang kita kadang Allahu akbar. Dah. Kemudian ini Bu. Ini dahulukan sunat. Nah, sunat juga Bu. Dah. Allahu akbar. Baru kita sujud. Tangannya gimana nih? Menghadap ke kiblat. Ya, pas tentang bahu. Sunat. Kemudian ini merapat ke tempat sujud. Hidung, kening, ya. 2 pipi itu datar. Tak boleh ditunggian dah apa dahi kuah, ditunggian itu di pusat, hitam ni kuah jadinya. Itu disangajo nama itu Bu. Tak ada Rasulullah mengajarkan seperti itu. Yang dalam riwayat pun tak ada Rasulullah hitam ininya Bu. Tak ada Rasulullah mengatakan. Karena ibadah ini tidak ada merusak wajah. Ya, kalau merusak wajah itu bukan agama ya Bu. Ini kadang-kadang 2 boleh hitam itu macam ditekan, macam mana cara itu bisa seperti itu. Apalagi Rasulullah salatnya tidak ada salat di atas tikar segempuk ini Bu. Sekarang tiap masjid itu Bu, setebal ini 5 cm tikarnya Bu.
Mana bisa ini hitam ya Bu ya? Rasulullah saja salat, ya, tidak ada pakai tikar waktu dulu. Hanya di Pelapat Tamar. Tidak ada riwayat mengatakan bahwa bertanda sininya. Karena bercahaya. Bekas wudhu kita itu bercahaya tuh Bu. Nah, itulah yang ya, membekas kepada Rasulullah. Jadi jangan sampai kita salah memahami berbekas itu dalam Al-Quran bukan menimbulkan hitam. Ya Bu? Kemudian, nah, kita baca di dalam sujud itu Subhana Rabbiyal A'la, apa lagi Bu? Wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la sampai 3 kali sunnah. Ini banyak sunnah-sunnah ini Bu. Itu sunnah bukan wajib. Nah, kemudian kembali daripada sujud itu tadi. Kalau kita duduk tidak Bu. Banyak kita duduk ya, duduk antara dua sujud namanya tuh ya Bu ya. Baca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Jadi dari sujud tadi Bu, jangan Allahu Akbar. Tidak ada pakai Allahu Akbar lagi. Ya. Nah, jadi yang Allahu Akbar itu 4 saja, ya. Tatkala kita mau takbir, ya, mau sujud ruku, kembali ruku, mau sujud, udah itu saja yang sunat, mengangkat tangan, baca Allahu Akbar. Tapi kalau bangkit dari sujud ke duduk tidak ada pakai angkat tangan lagi. Nah, membaca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ain aja tuh Bu. Wa'fu anni salah. Itu harus hati-hati. Ain itu yang saya ingatkan pada Ibu. Jangan terbaca a lagi. Ain a dari dalam ya. Ya, itu saja Bu ya tentang bacaan tadi. Kemudian apa lagi? Sujud balik. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, ya Bu, bacalah lagi Al-Fatihah. Ya, kalau salat subuh baca lagi Al-Fatihah. Baca sampai selesai, ikutilah seperti itu. Kemudian tasyahud lagi Bu. Nah, kita tasyahud awal. Nah, bagaimana duduknya? Nah, itu perlu saya ajarkan sama Ibu ya. Ada yang buat begini aja, tasyahud akhir dibuatnya. Tasyahud akhir ya tawarruk namanya itu Bu. Tidak sama dengan tasyahud awal. Tasyahud awal begini, iftiras namanya. Jadi kaki ini Bu, dihimpit. Dihimpit satu oleh pantat yang besar dia. Ini tegakkan ya, lurus. Begitu caranya Bu. Oh sakit dia tidak biasa. Itu yang mau dibiasakan Bu ya. Mungkin kalau Ibu biasakan seperti itu menjadi terapi ke Ibu. Ini urat-urat sarafnya ada ini Bu. Jadi Allah tidak sia-sia mengajarkan tentang gerak salat ini Bu. Jadi terapi mungkin selama ini Ibu sakit kepala terus. Ya Bu, umpama mungkin dengan cara itu Bu sehat. Ya. Alhamdulillah Bu ya, saya sendiri Bu seperti salat mengerjakan tidak pernah merasakan sakit kepala Bu. Alhamdulillah. Ya, saya sering terlambat tidur, tapi tidak pernah sakit kepala sampai sekarang. Tapi ya Bu, mungkin semua yang diajarkan Rasulullah tentang salat itulah yang saya kerjakan. Duduk tawarruk, baru dihimpit ini Bu, tetap kakinya ini ditegakkan. Ya Bu, itu sunat. Kemudian apa lagi? Membaca bacaan selawat. Bacaan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Ini Bu. Tangan ini bagaimana? Ini mau duduk antara dua sujud ya Bu. Tangan ini Bu digenggamkan begini. Waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah kita tunjukkan. Ya, ada juga yang begini orang buat. Ada juga ya Bu ya. Itu tak perlu dimasalahkan. Yang penting asyhadu alla ilaha illallah, tunjuk, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu naik ke atas.
Dah, naik ke atas. Kemudian baca lagi Fatihah sebagaimana biasa. Rakaat yang kedua dan yang ketiga dan keempat tidak baca ayat lagi, Bu. Sampai Fatihah aja selesai. Begitulah Rasulullah mengajarkan. Baca aja Fatihah, tidak pakai auzubillah. Itu ringan, Ibu. Ada pula keringanan ya, Bu ya. Ya. Rakaat yang ketiga dan keempat Fatihah saja kita baca, Al-Fatihah. Naik ke atas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai wabadhalin, ruku sujud. Ya, makanya imam cepat waktu rakaat 3 dan keempat. Salat maghrib gitu juga, Bu. Salat rakaat ketiga bacanya tidak pakai ayat. Nah, kemudian tasyahud akhir. Ini pakai selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan pakai sedina, Bu. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamid. Innaka hamid, jangan panjangkan ka-nya. Ingat tuh. Ya, kalau dua, kalau panjang kafnya dipanjangkan baca dua tuh. Innaka hamidum majid, dua Allah. Engkau tuh kan ke Allah begini, Bu. Kalau kita pendekkan ke Allah begini. Tapi kalau kita panjangkan dua engkaunya. Jadi berarti kita baca Allah dua. Hati-hati bacaan salat ya, Bu. Innaka hamidum. Ingat itu, Bu ya. Kemudian membaca salam. Sesudah membaca innaka hamidum majid, ada pula tuh yang dibaca doa-doa, Bu. Banyak macam doa, Bu ya. Terserah Ibu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Ya, kalau perlu Ibu beli buku seperti saya itu satu ya, Bu. Ya, nanti saya peragakan sama Ibu contoh buku itu. Sekarang udah keluaran baru, Bu. Tidak ada yang lama lagi. Nah, Ibu bisa baca dalil-dalil, baca-bacaan doa banyak di dalam, Bu. Khusus salat aja setebal itu, Bu. Ya. Kemudian bacaan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu wajib, Bu. Salam yang kedua sunnah. Nah, tapi waktu Ibu membaca yang kedua jangan mengangguk ini, Bu. Ada pula saya tengok ya. Assalamualaikum warahmatullahi, tangan lepas gitu. Tidak ada itu, Bu. Di mana belajar tangan begitu? Tidak ada. Tetap aja tangan begini, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai ke belakang, nampak gigi seri Rasulullah di orang belakang. Itu matanya, Bu. Assalamualaikum. Datar aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begini pula, Bu. Dah sampai di situ, Bu. Bacaan salat itu tadi. Ya, salam yang kedua sunnah hukumnya. Ya, salam yang pertama wajib. Bagi ibu yang menjadi masbuk, ketinggalan salat, waktu salat salam yang pertama, ibu udah boleh berdiri. Ya, naik, ganti salat berapa rakaat kurangnya, tinggalnya. Ya, ditunggu salam yang kedua tidak masalah. Cuma itu tadi, Bu, jangan begini, Bu. Bid'ah, Bu. Nah, mangguk satu. Jangan anggukkan lagi tuh. Ada seperti itu. Makanya, Bu, jangan berhenti kita mengulang-ulang pelajaran kita ini ya, Bu ya. Baik, masalah junub, masalah hadas besar itu, Bu. Kita perempuan yang bisa mendetil mengkajinya, Bu. Kalau laki-laki segan dia ustaznya, Bu. Ya, kalaupun tak segan dia digunjing oleh orang. Apa tuh ustaz? Ibu, kenapa nih ngobrol Ibu? Dah. Ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Ada bakso. Dah. Kalau enggak ada yang bertanya, kita tutup saja wirid kita ini. Atau masih ada, dah habis waktu di 5:30. 5:30 tutup ya, Bu ya? Ya. Kalau perlu nanti saya suruh ibu-ibu ini ke depan mencobakan gerak itu, biar saya tengok. Tapi hai.
Nah, kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh